Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobu, kembali lagi bersama kita dalam acara Sosialisasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung tahun 2022. Kemarin kita udah ketemu dengan prodi-prodi yang lain nih. Dan pada kesempatan hari ini, saya Triuniati sedang bersama dengan Bapak Mona Arif Muda ST MT selaku Kaprodi Teknik Informatika serta Bapak Rio Arista Pradipta Eskom MTI selaku dosen Teknik Informatika. Selamat datang Bapak Mona dan Bapak Rio. Terima kasih Mbak Tri. Sebelum kita masuk nih ke podcast, mari kita tonton dulu terkait dengan company profile dari Teknik Informatika tersebut. Baik, itu tadi company profile dari Teknik Informatika. Langsung aja nih Pak, terkait dengan PMB Unila tahun 2022 ini pasti banyak sekali calon mahasiswa baru yang bingung menentukan jurusan atau prodi ketika ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan nih. Oleh karena itu, untuk memulai podcast hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak Mona dan Bapak Rio terkait dengan latar belakang berdirinya prodi S1 Teknik Informatika. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Tri. Saya dulu Mas Rio ya.
Jadi Teknik Informatika Unila ini berdiri itu tahun 2014. Asalnya kita tergabung di jurusan Teknik Elektro. Jadi jurusan Teknik Elektro itu hanya prodinya satu dulu, Teknik Elektro. Di dalam Teknik Elektro ada konsentrasi Teknik Komputer. Nah, kita mengajukan ke Dikti untuk pembukaan prodi baru namanya Teknik Komputer. Kita usulkan saat itu karena perkembangan dunia industri yang sangat membutuhkan alumni-alumni di bidang komputer. Nah, tapi yang kita dapatkan itu dari Dikti adalah mandat untuk mendirikan Teknik Informatika. Tahun 2014 berdasarkan SK Dikti itulah kita mendirikan Teknik Informatika. Memang nggak jauh sih sebenarnya dengan Teknik Komputer, masih satu rumpun lah begitu. Bagaimana dengan Bapak Rio untuk menambahkan ini terkait dengan sejarah berdirinya Teknik Informatika sendiri? Kebetulan kalau dari saya karena dosen baru gitu ya di informatika dari tahun 2019 ketika saya bergabung, memang Teknik Informatika ini termasuk jurusan program studi yang baru gitu ya, baru berjalan dari tahun 2014. Namun memiliki beberapa kemampuan mahasiswanya cukup baik gitu ya. Dan saya lihat kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus di luar juga cukup bisa bersaing dengan kampus-kampus lain, mahasiswa di kampus lain gitu. Jadi ini ya Pak, berdirinya tahun 2014. Kemudian untuk latar belakang nih Pak, pasti ada visi dan misi tersendiri dari berdirinya prodi ini Pak. Bagaimana terkait visi dan misi tersebut? Ya. Kita menyelenggarakan program studi berbasis komputer, kita ingin unggul di bidang kita. Tapi kita punya kekhasan karena kita berada di Lampung. Lampung adalah lumbung pangan, artinya kita berada di kawasan industri pertanian yang besar di Indonesia, bahkan beberapa industri pertanian kita termasuk besar di Asia. Maka kami membuat visi misi itu unggul di ICT in Agriculture, Informatik, Computer and Technology di bidang agriculture. Jadi kalau pernah dengar yang namanya Industrial Revolution 4.0 untuk di bidang pertanian itu namanya ada implementasi namanya smart farming atau precision agriculture. Nah, smart farming atau precision agriculture itu memberikan peluang besar buat alumni-alumni atau sarjana-sarjana teknik informatika atau komputer berkiprah di bidang pertanian. Jadi harapan kita punya wilayah Lampung yang potensi pertaniannya besar, kita bisa isi dengan sumber daya kita. Itu kekhasannya kita. Ya, bagaimana dengan Pak Rio? Nanti mungkin yang jadi pertanyaan ketika kekhasan teknik informatika dengan bidang pertanian apa? Kita merealisasikannya dengan mata kuliah, ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pertanian. Contohnya pengetahuan lingkungan dan industri pertanian. Jadi walaupun mahasiswa itu berkemampuan untuk di bidang komputer, tetapi juga dia memiliki pengetahuan tentang pertanian, sehingga nanti match antara visi dan apa yang bisa didapat oleh para lulusan di informatika itu. Oh, jadi baik terkait dengan teknologi maupun di lingkungannya pertanian ini Pak ya, saling berhubungan gitu ya Pak. Yeah. Kemudian untuk mencapai visi dan misi tersebut nih Pak, sarana dan prasarana yang disediakan dari prodi ini apa saja Pak? Ya, kalau sarana dan prasarana kami di prodi itu masih berada di jurusan, karena yang mengelola sarana prasarana di kampus Unila ini adalah jurusan. Jadi kita masih resource sharing di jurusan Teknik Elektro. Kita punya 9 laboratorium. 9 laboratorium itu ada 3 lantai gedung laboratorium. Itu fasilitas mahasiswa kita untuk praktikum, menambah ilmu di kelas, kita praktikum di lab. Tambah lagi nanti kita punya kesempatan magang di unit-unit UPT TIK yang banyak berkontribusi di bidang komputer dan buat aplikasi-aplikasi pemrograman di situ. Mungkin Pak Rio bisa tambahin fasilitas kita yang lain, Pak Rio. Ya mungkin tersedianya jaringan internet ya, seperti di Unila secara umum memang kita kan menerima jaringan internet yang secara gratis ya melalui wifi Unila itu, dan di teknik informatika juga kita mempunyai fasilitas tersebut. Dan sebenarnya di lantai 3 kita ada juga ruang baca gitu ya, ruang baca yang mungkin memang tidak semua orang bisa mengakses gitu ya, ada izin yang tapi bisa digunakan oleh semua mahasiswa teknik informatika dan elektro secara umum. Seperti itu.
Jadi ya sarananya cukup memadai sekali ya Pak. Ada laboratorium, kemudian ruang baca, pasti mahasiswanya seneng banget kalau di kampus. Insya Allah mahasiswa kita bakal senang. Kemudian nih Pak, bagaimana reputasi atau akreditasi dari Prodi Teknik Informatika itu sendiri Pak? Ya, untuk akreditasi kita sudah akreditasi yang pertama. Karena kita berdiri tahun 2014, kita melakukan akreditasi yang pertama itu di tahun 2019. Dengan nilai B ya. Memang untuk akreditasi yang pertama itu seperti impossible untuk dapat A karena kita belum punya lulusan. Karena lulusan itu salah satu poin kita untuk dapat nilai maksimum dari akreditasi. Nah, insya Allah kita akan reakreditasi di tahun 2023 tahun depan. Karena kita sudah punya lulusan, sudah punya beberapa alumni yang bekerja di perusahaan-perusahaan berkaitan dengan IT, juga dosen kita bertambah seperti sampaikan Pak Aryo. Dulu kita hanya mungkin 9 orang, ya kita sekarang tambah 7 dosen baru yang memang kita rekrut di bidang khusus di bidang IT. Maka insya Allah akreditasi kita tahun 2003 kita bisa kejar yang unggul. Amin, semoga ya Pak. Kemudian nih Pak, dari Teknik Informatika sendiri itu bagaimana untuk mahasiswanya terkait dengan prestasi Pak, baik akademiknya maupun non-akademiknya? Prestasi di bidang akademik non-akademik, ya. Jadi alhamdulillah input mahasiswa di program studi Teknik Informatika Unila adalah kita ini untuk passing grade masuk ke PSTI program studi ini di Unila 3 besar. Setelah kedokteran, farmasi masuk di Teknik Informatika. Artinya input kita sudah cukup bagus, sehingga kami di Prodi mengolesnya itu tidak begitu susah, dan yang menjadi peluang juga buat mahasiswa informatika di Indonesia saat ini hampir semua sektor-sektor lomba-lomba, bahkan MBKM, program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu banyak yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan atau mitra MBKM itu yang berbasis IT, sehingga cukup mudah mereka untuk berprestasi di jalur akademik. Dan untuk jalur non-akademik, yang pernah kita dapatkan itu melalui lomba kemarin kita pernah kirim mahasiswa kita ke Sakura Exchange Program di Jepang, itu sifatnya kebudayaan. Jadi artinya kita tidak juga memberikan mahasiswa kita hanya keteknikan, komputer, programming, enggak, tapi juga budaya juga kita beri kesempatan karena kita terkoneksi dengan beberapa kampus di Jepang ada, kemarin juga ada lomba di Telkomsel sampai kita dapat mahasiswa kita dapat tiket juga ke Singapura ya, Singapura. Yang terakhir itu ada satu mahasiswa kita juga berkesempatan sebenarnya mengikuti program MBKM dari Apple Academy, Pak. Ya, Apple Academy. Namun prestasi dia di Apple Academy tersebut rupanya diapresiasi oleh Apple ya, sehingga dia bisa mengikuti namanya Worldwide Developer Challenge 2022 dan mendapatkan peringkat terbaik gitu. Jadi seluruh Indonesia dan mahasiswa kami bisa bersaing sebaik tersebut gitu. Mungkin itu. Prestasinya sangat baik ya Pak, patut dicontoh untuk prodi-prodi lain ya Pak. Insyaallah. Kemudian nih Pak, pasti ketika membahas terkait dengan prestasi, pasti berkaitan juga dengan beasiswa. Nah, untuk Teknik Informatika itu sendiri bagaimana Pak terkait beasiswa ini? Ya, alhamdulillah juga peluang beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Teknik Informatika itu dari semua beasiswa yang ditawarkan di Unila, mereka semua bisa apply. Yang terakhir itu dari BI. BI itu terbatas beberapa klaster mahasiswa. Teknik Informatika juga dapat. Itu kita dapat jatah kuota dari BI. Yang lain-lain juga seperti yang kalau yang dari dalam ya, kita punya bidik misi, punya apalagi yang PMPAP. Yang dari luar ada Salemba 4 ya Pak. Itu ya, saya juga hafal namanya persis. Tapi artinya jangan khawatir kalau masuk Teknik Informatika Unila itu beasiswa banyak. Jadi jangan takut masuk kalau nggak kurang duitnya.
kita yang berdasarkan data yang kita punya, mahasiswa kita itu punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Iya Pak. Untuk Bapak Rio, jika ingin menambahkan? Informasi kalau yang terakhir memang BI ya Pak ya, mahasiswa yang masuk mendapat beasiswa BI itu ada 9 orang kalau nggak salah, dan sebelumnya itu tahun 2021 itu ada beberapa mahasiswa kalau nggak salah dia mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud juga tahun 2021. Sehingga ya seperti Pak Mona bilang, ketika mahasiswa tersebut kesulitan ekonomi tapi di informatika itu mereka bisa bersaing juga untuk mendapatkan beasiswa baik itu dari dalam internal Unila ataupun dari eksternal, maksudnya dari nasional itu. Baik. Berarti untuk calon mahasiswa baru atau mahasiswanya tersendiri itu tidak perlu takut ya Pak terkait dengan uang saku, uang yang lainnya Pak. Baik Pak. Kemudian nih Pak, kan di Fakultas Teknik itu banyak sekali nih prodinya. Dan apa sih yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari S1 Teknik Informatika itu sendiri Pak? Ya, kalau teknik informatika seperti saya sampaikan tadi, kita turunan dari konsentrasi yang ada di teknik elektro. Fokusnya adalah di bidang teknik komputer. Teknik komputer mulai dari hardware-nya sampai ke membangun aplikasi menggunakan software. Itu yang membedakan kita dengan prodi-prodi yang ada di teknik, bahkan di prodi lain di Unila. Bapak Rio ingin menambahkan? Ya mungkin kalau dari biasanya orang luar ketika pengen masuk Unila ada pertanyaan, di Unila ini ada beberapa prodi yang berbasis komputer gitu ya. Pertanyaannya apa sih yang membedakan gitu ya? Ya mungkin sebagian sudah terjawab oleh Pak Mona bahwa di teknik informatika kita membahas dari hardware sampai ke sistem gitu. Jadi perbedaannya mungkin kalau yang di prodi lain itu yang berbasis komputer lebih fokus ke sistem atau softwarenya, kalau kita dari hardware ada juga dari softwarenya seperti itu. Jadi ya ini ya Pak, ciri khasnya pasti tentang komputer nih Pak ya. Ya. Kemudian nih Pak, untuk calon mahasiswa baru nih pasti ketika memilih suatu prodi dalam pikirannya tuh nanti prospek kerjanya tuh bagaimana. Nah, untuk prospek kerja dari teknik informatika itu sendiri bagaimana Pak? Ya Mbak Tri, jadi tadi saya sampaikan Industrial Revolution 4.0, terus di Jepang dikatakan ada Society 5.0 gitu ya. Itu berbasis IT semua. Bahkan perusahaan yang saya nggak sebut namanya sudah membuat metaverse. Kita ada wakil kita di cloud gitu. Itu semua membutuhkan orang-orang yang benar-benar skillful di bidang IT, skillful di bidang komputer mulai dari hardware sampai software. Artinya peluangnya besar sekali. Khususnya tadi yang saya katakan sesuai dengan visi misi kita di ICT and Agriculture. Ini bahkan kita butuh banyak orang-orang tenaga kerja kita yang skillful di bidang IT untuk menjalankan industri pertanian secara presisi sehingga bisa menghemat produksi, mengurangi polusi lingkungan, ramah lingkungan tadi, dan bersaing bisnisnya di bidang internasional karena produknya itu bisa bersaing di internasional karena menggunakan asas-asas kerja atau prosedur-prosedur kerja yang sudah umum menggunakan sistem komputer. Bagaimana dengan Bapak Rio? Ya, seperti yang Pak Mona katakan bahwa kalau misalkan di informatika sebenarnya tidak sempit gitu ya. Kalau saya cerita ke mahasiswa gitu, kamu setelah lulus dari informatika sebenarnya bidangnya sangat luas gitu ya. Sehingga nanti ketika kita sudah lulus sebenarnya kita pun nggak perlu cari kerja, orang bisa dibilang mencari kita untuk membantu pekerjaan mereka gitu ya. Karena tadi di industri 4.0 ini kita diminta untuk bisa mengubah pekerjaan yang konvensional yang tadinya mungkin manual, bisa dikatakan manual, terdigitalisasi gitu. Sehingga ketika kita keluar dengan keilmuan informatika, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak sehingga kita bisa bekerja di semua bidang gitu. Oh, ternyata ya kembali lagi ke IT ya Pak. Ya. Kemudian nih Pak, tadi kan di awal tadi udah disinggung nih, teknik informatika itu milik kerjasama dengan kampus yang ada di Jepang nih. Kalau boleh tahu itu kampusnya apa saja Pak? Ada sebenarnya kita itu menjajaki kerjasama dengan alumni tempat dosen-dosen kita yang pernah bersekolah di sana. Ada yang di Kyushu University, ada yang di
kemarin tuh ikut yang di nggak salah Sakura program di Kyushu. Bukan hanya itu juga, kita juga bekerjasama dengan yang ada di Eropa, dengan kampus di Prancis ya, ada Ceko juga, Ceko di CTU, Czech Technology University. Kita sekarang sedang kerjasama juga untuk ini tentang kebencanaan. Jadi IT pun dibutuhkan di kebencanaan. Ini yang kalau nanti kita akan revisi visi misi kita, kalau kemarin kita itu fokus di agriculture, ternyata juga Lampung punya masalah dengan bencana. Bencana kita sangat lengkap, mulai dari tsunami, banjir, longsor, puting beliung, dan itu pernah punya sejarah besar dalam memakan korban. Dan bagaimana memitigasi atau mengurangi dampak risiko bencana tadi bisa di bidang ICT, kita bangun sensor-sensornya. Itu yang kita kerjasama dengan CTU dan Jerman saat ini kita sedang kerjasamanya. Bapak Rio, jika ingin menambahkan? Cukup. Ternyata ini ya Pak, sangat menarik banget ya untuk mahasiswa baru, pasti pengen banget nih masuk ke teknik informatika. Kerjasamanya udah nggak main-main lagi nih. Kemudian nih Pak, terkait dengan jalur penerimaan untuk program studi S1 Teknik Informatika itu bagaimana Pak? Dan daya tampungnya itu berapa? Untuk jalur masuk sama dengan yang lain di Unila, kita punya SNMPTN melalui jalur undangan dari sekolah, kemudian SBMPTN mulai seleksi berbasis komputer, kemudian ada yang afirmasi, kemudian ada yang prestasi juga ada. Kita punya mahasiswa kita yang masuk melalui jalur prestasi. Jadi sama dengan jalur masuk di Unila. Untuk daya tampungnya sendiri berapa Pak? Daya tampung kita dari tahun ke tahun meningkat sesuai dengan keputusan pimpinan Unila. Tahun 2022 ini kita daya tampung di setting itu 170 mahasiswa. Itu biasanya berapa lokal Pak? Misalnya satu kelasnya itu berapa mahasiswanya? Kita setting satu kelas itu maksimum 40 mahasiswa. Jadi kalau 170 biasanya daftar ulang tuh 160, kita jadi nanti settingin 4 kelas. Banyak sekali ya nih Pak. Sekali nih pasti calon mahasiswa baru ini pasti pengen banget nih karena kuotanya banyak, prospek kerjanya juga bagus. Betul. Dan pasti cemerlang lah gitu ya Pak. Insya Allah, amin. Kemudian nih Pak, kan prodi teknik atau fakultas teknik itu ada yang berstigma nih berkaitan dengan matematika sendiri. Kemudian untuk calon mahasiswa baru ini pasti memiliki pikiran saya harus bisa matematika nih kalau masuk prodi ini. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan stigma seperti itu? Ya, ada benarnya. Ya, jadi semua prodi yang di teknik ya itu memang basisnya sains dasar, matematika, fisika. Kalau kita basicnya di matematika, fisika juga mulai fisika listrik, fisika optik, fisika mekanik agak kurang. Tapi yang jelas kalau matematika dibutuhkan karena logika dalam pemrograman juga membutuhkan matematika yang bagus. Gitu. Bagaimana dengan Bapak Rio? Ya, jadi untuk siswa-siswa yang dia berminat untuk masuk ke teknik informatika atau jurusan-jurusan berbasis komputer, memang dari sejak SMA dia harus menguatkan di sisi pelajaran matematika dasar. Yeah. Karena memang di prodi informatika ini sejak semester awal gitu ya, tahun awal banyak mata kuliah yang berbasiskan matematika gitu. Karena matematika memang menjadi dasar untuk salah satunya bahasa pemrograman gitu yang nanti menjadi satu capaian lulusan gitu ya. Kalau misalkan dia tidak bisa matematika atau matematikanya kurang, mungkin akan sedikit kesulitan ketika dia menerima pelajaran di bidang programming. Oh, jadi ya intinya pasti butuh matematika ya Pak ya. Ya, minimum dia minat gitu. Suka dengan matematika gitu. Pasti akan terbiasa lah ya Pak ya. Kemudian untuk kehidupan perkuliahannya itu bagaimana Pak? Untuk prakteknya atau kegiatan di kelasnya itu bagaimana? Ya, kita punya yang standar itu konvensional itu di kelas dan di lab. Nah, kemudian dengan COVID kemarin kita tambah mode baru lagi, ada yang online itu.
Dan sekarang Unila memfasilitasi V-Class, virtual class, dan virtual class ini adalah tempat setiap dosen di teknik informatika untuk meletakkan materi perkuliahannya di V-Class tersebut sebagai pengayaan dari kuliah di kelas dan di lab. Nah, data yang kita punya V-Class Unila itu teknik informatika yang terbanyak di Unila. Nah, artinya fasilitas-fasilitas yang diberikan di Unila itu teknik informatika memanfaatkan itu untuk sistem pengajarannya. Itu bagaimana dengan Bapak Rio? Ya, mungkin membantu kita ya, V-Class tersebut membantu kami sebagai dosen dan juga mahasiswa untuk tetap bisa beraktivitas walaupun kemarin tuh kita mengalami perkuliahan tuh terganggu ya karena ada COVID gitu ya. Tapi contoh saya itu sejak 2019 sebelum COVID pun V-Class itu sudah digunakan gitu ya. Sudah digunakan sebagai alat ya, tools untuk membantu dosen dan mahasiswa itu menjalankan belajar mengajar, sehingga ketika COVID itu datang walaupun ya agak sedikit terguncang juga gitu ya, terganggu juga perjalanan perkuliahan, tapi kita sudah terbiasa gitu, tidak perlu mempelajari V-Class itu terlalu dalam gitu ya, karena sudah membiasakan diri. Dan mungkin yang agak terganggu ya praktikum itu memang di teknik sendiri. Saat ini walaupun masih diperbolehkan perkuliahan yang teori itu boleh online gitu ya, untuk praktikum kita harus di kelas gitu. Jadi 100% praktikum itu sudah harus di kelas, karena kalau praktikum mungkin agak kesulitan gitu ya, agak kesulitan jika dilakukan secara online. Untuk praktikum dan belajar di kelas tuh lebih banyak di praktikumnya atau belajar di kelasnya, Pak? Untuk mata kuliah praktikumnya? Iya. Jadi kalau jadi model praktikum kita memang di lab gitu ya, di dalam lab itu dijadikan kelas ya. Jadi memang di dalam kelas mungkin maksudnya tatap muka gitu ya, tatap muka. Jadi kita lebih banyak kalau praktikum tuh saya lihat memang mahasiswa itu tatap muka. Memang kalau tatap muka tuh mungkin ya lebih ini ya Pak, lebih enak dipahami, kemudian lebih kan dalam di posisi atau di suatu tempat yang sama gitu mungkin Pak. Iya. Kemudian nih Pak, untuk Bapak Mona dan Bapak Rio, seperti yang kita ketahui nih pada saat ini nih banyak sekali persaingan dalam mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat, baik itu perkembangan bisnis maupun teknologi yang sangat pesat. Untuk saat ini pasti ini memiliki pengaruh terhadap program studi ini, yaitu teknik informatika. Kemudian apa saja nih Pak hal yang dapat dilakukan atau hal yang dapat disiasati terkait dengan hal tersebut? Ya, mungkin saya dulu ya bisa sampaikan. Salah satu strategi kita dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, Unila juga mendorong melalui prodi yang ada di Unila agar alumninya atau tamatannya mempunyai peluang untuk berwirausaha. Nah, selain kita mempersiapkan mereka untuk bisa masuk di dunia industri sebagai profesional, tapi kita juga menyiapkan mereka untuk bisa berwirausaha. Nah, itu juga peluangnya sangat besar di bidang IT. Wow, iya. Bagaimana dengan Bapak Rio? Ya mungkin sekarang ini kita berada di masa juga perkuliahan MBKM Pak ya. Jadi dengan MBKM itu membantu kita juga sebagai pengajar untuk memberikan materi itu nggak selalu yang tentang apa yang ada di kelas itu. Jadi mahasiswa bisa melihat di luar, ternyata di luar itu sangat luas dan bidang pekerjaan itu banyak sekali. Saya kalau di kelas selalu menekankan bahwa mahasiswa itu harus punya jiwa entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur itu bukan berarti mereka harus berdagang gitu ya, tapi mempunyai jiwa yang dia tuh seperti seorang pedagang, siap jatuh tapi bisa bangkit lagi gitu. Dan ketika mereka mencari pekerjaan bukan hanya berfokus pada yang ada di lowongan atau lapangan pekerjaan yang di luar, bisa jadi kita harus mengajarkan mereka untuk bisa semangat gitu ya, untuk bisa membuat satu lapangan pekerjaan sendiri untuk mereka atau mungkin bersama dengan teman-teman. Jadi ini setiap mahasiswa dari teknik informatika ditanamkan jiwa entrepreneur, yaitu mendirikan sebuah usaha. Jadi tidak harus menjadi pekerja di bidang tersebut, tetapi mendirikan usaha sehingga orang lain bisa bekerja di bidang tersebut ya Pak. Kemudian nih Pak, sebelum podcast ini ditutup nih Pak, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih Pak, pesan yang dapat
mahasiswa baru terima terkait saat ini kan pasti nih Pak banyak calon mahasiswa baru bingung dilema untuk menentukan jurusan atau prodi nih. Karena kan kalau menentukan prodi dan jurusan itu satu kali seumur hidup pasti itu Pak. Menurut Bapak Mona dan Bapak Rio bagaimana Pak untuk pesan-pesannya? Ya, pertama untuk memilih, saya sarankan adik-adik calon mahasiswa baru itu mengenal passionnya kemana. Karena kita tidak bisa memaksakan mereka harus masuk ke sini kalau mereka tidak suka passionnya. Pertama kenali itu dulu. Nah, kalau memang punya passion di bidang IT, ya pilihan untuk masuk Teknik Informatika Unila bukan pilihan yang salah. Ya, terbuka lebar dan bukan pilihan yang salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tadi punya keunggulan, punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh program studi teknologi lain yang ada di Indonesia gitu. Dan peluang kita dekat di Lampung yang pertanian dan kebencanaan tadi dibutuhkan banyak orang di situ. Bagaimana dengan Bapak Rio? Ya, kalau saya lihat memang ketika seseorang untuk memilih jurusan mana kembali lagi ke dirinya gitu. Jadi harus melihat minat dan bakatnya. Apapun jurusannya kita kembalikan lagi ke orang tersebut. Jika dia minat pada bidang itu, ya harus terus diasah gitu ya. Maka dia harus memilih jalan yang sesuai. Jangan sampai ketika dia memilih mengikuti biasanya kata teman, permintaan orang tua gitu ya, atau yang lagi ngetren pada saat itu. Tapi ternyata dia memaksakan hal tersebut dan tidak sesuai dengan minat dan bakat. Biasanya di pertengahan itu kalau masih sesuatu galau gitu ya, akhirnya nggak dilanjutin. Nah, itu harus dikembalikan ke minat dan bakat masing-masing. Oke, jadi itu Sobu pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Mona dan Bapak Rio. Terima kasih ya Bapak Mona dan Bapak Rio telah menghadiri podcast dari jurusan Ilmu Komunikasi ini. Oke Sobat Unila, kita udah tahu nih tentang program studi S1 Teknik Informatika. Untuk kalian Sobu, kalau mau tahu info lebih lanjut mengenai PMB Unila 2022, bisa kunjungi simanila.unila.ac.id. Dan jangan lupa follow Instagram official Unila. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.